أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Tetapi jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan, sedangkan perkara mereka telah diputuskan, dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Surat Al-Baqarah
surat kedua, ayatnya 208, 209, dan 210. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa na'udzubika min su'il khatimah, wa na'udzubika minal kafirin, wa na'udzubika minadh dhalimin, wa na'udzubika minal fasikin, wa na'udzubika minal munafikin, wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah, pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dengan BCA di Kota Baru Ndriorjo, Gresik. Mudah-mudahan hakko tilawatih kita, kemudian hakko tukotih kita, dan hakko jihadih kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga diri kita, keluarga besar kita, dan umat yang ada di bumi ini mendapatkan bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa kita bersama, mudah-mudahan negara kita dan bumi ini, seluruh pemimpin dan warga bumi ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala warga bumi dan pemimpin-pemimpin yang beriman takwa. Mudah-mudahan diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam semuanya bisa selamat dunia akhirat dan terbebas dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan, kita pahami surat Al-Baqarah ayat yang ke-208. Ayat ini menekankan agar orang-orang mukmin, baik yang baru saja masuk Islam, seperti halnya seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam, maupun orang munafik yang masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam, agar mereka taat melaksanakan ajaran Islam sepenuhnya. Nah, ini dek ya. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala beserta para rasul, para nabinya mengajak agar kita ini ya hidup secara Islam sampai nanti mati secara Islam. Jadi siapa yang hidupnya sampai wafatnya secara Islam, maka mudah-mudahan mereka itu wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Itu cita-cita kita semuanya. Jadi siapapun mereka yang hidup di dunia ini bercita-cita ingin wafat dalam keadaan husnul
khotimah, ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya mari kita bertafaqoh fiddin, mari kita belajar Islam, rukun-rukun Islam yang 5 itu kita pelajari, kita fahami. Setelah itu kita sempurnakan, kita belajar rukun iman yang 6 itu, kita pahami, kita amalkan, terus kita sempurnakan, ya, sampai kita menjadi insan yang punya ihsan atau muhsin, artinya adalah orang yang baik bagi dirinya, juga baik bagi keluarganya, dan juga baik bagi umat yang ada di alam ini. Itulah orang yang terbaik, adalah orang yang bermanfaat bagi dirinya dan keluarganya, dan bisa mengajak mereka semua agar selamat dunia akhirat, ya, dan terbebas dari api neraka. Jadi kita harus naik perahu, di mana perahu itu, ya, bisa menyelamatkan kita dari badai yang menakutkan, ya, Dik. Jadi ibarat hidup di dunia ini sedang berlayar, ya, Dik. Berlayar di sebuah lautan yang luas, kita butuh perahu, butuh nahkoda yang mahir, ya, seperti yang dialami oleh Nabi Nuh beserta kaumnya. Seluruh umat Nabi Nuh, termasuk istri dan anaknya, akhirnya tenggelam dalam keadaan kafir dan mati. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Tapi Allah menyelamatkan para nabi dan rasul beserta pengikutnya yang berada di dalam perahu. Jadi Islam ini adalah seperti perahu. Makanya mari kita masuk ke dalam perahu, kemudian kita menjadi penumpang-penumpang yang baik, ya. Jangan setengah-setengah, jangan seperti mengerjakan ibadah puasa pada bulan Ramadan tetapi sholat 5 waktu ditinggalkan. Nah, nggak boleh, Dek. Jadi rukun Islamnya 5 itu harus disempurnakan, dilakukan semuanya, ya, Dek. Ya, dan jangan bersifat sebagaimana yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur'an tentang sifat-sifat orang Yahudi. Allah berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Surat Al-Baqarah ayat 85. Kita tidak boleh meniru umat-umat yang terdahulu yang perilaku mereka seringkali berbuat keji dan mungkar di muka bumi ini. Dia berani sama Gusti Allah, dia berani sama Nabi dan Rasulnya, ya, sebagian ayat-ayat itu diimani dan sebagian ayat-ayat itu dikufuri. Itu adalah perbuatan umat yang terbalik yang sudah terjadi pada zaman-zaman dahulu, dan di zaman akhir ini jangan sampai umat meniru umat yang terbalik, tapi tirulah umat-umat yang terbaik. Dan janganlah mengikuti langkah-langkah ajaran setan. Nah, ternyata, Dek, setan itu punya ajaran, ya, yang namanya jin, umat jin, ya, itu beserta para teman-temannya, para anggota-anggotanya, ya tentu semuanya susunannya, ya, ada pemimpin
ya ada pengikut dan lain sebagainya, di mana bangsa jin itu dipimpin oleh yang namanya iblis ya Dek ya. Jadi pemimpin utamanya beserta para setan-setan ya. Makanya setan itu artinya adalah jauh dari kebenaran ya. Jadi bagian penyesat yang menyesatkan manusia, bagaimana supaya umat Nabi Adam alaihi salam sampai ya umatnya Nabi Muhammad, anak cucunya yang ada di bumi ini tersesat dari jalan yang benar. Nah, itulah pokal gawe yang namanya setan. Makanya kita berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, baik itu ada setan dari bangsa jin yang tidak kelihatan dan setan yang terdiri dari bangsa manusia yang kelihatan. Kita tidak boleh mengikuti langkah-langkahnya. Kalau langkahnya itu terbalik ya jangan diikuti. Kalau bisa, karena terbalik pasti kalau kapal itu terbalik ya Dek, maka penumpangnya pasti mati, pasti kerem. Maka tolonglah dia kapal yang terbalik itu dibenerno. Jadi kapal kok terbalik, mestine yang atapnya itu di atas, kok atapnya jadi di bawah. Nah ini namanya terbalik. Kita amati ya Dek yang ada di dunia ini ya. Jadi kita harus menjadi payung, jangan sampai kita ini payungnya terbalik. Kalau terbalik ya nanti akan mati semuanya orang-orang yang berada di dalam kapal itu. Maka apa yang kita lakukan, mari kita tolong mereka untuk supaya kapalnya itu tidak terbalik, dan kita bantu mereka dengan doa-doa kita agar mereka bisa mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan juga kita doakan agar mereka bisa bertaubat nasuha. Amin ya robbal alamin. Karena setan selalu mengajak kepada kejahatan yang menyebabkan banyak orang meninggalkan perintah Allah dan melanggar larangan-larangannya loh Dek. Ini loh Dek. Jadi setan itu punya visi dan misi. Perintah-perintah Allah itu disuruh meninggalkan, sementara larangan-larangan itu malah disuruh mengerjakan. Itu namanya paham yang terbalik. Sekarang ayat yang ke-209. Meskipun Allah menekankan kepada kaum muslimin agar ajaran Islam dilaksanakan secara keseluruhan, perintah Allah ditaati, larangannya dijauhi, namun masih ada juga orang yang tergelincir loh Dek, kepleset ya, namanya orang kepleset ya Dek. Ada kereta api yang terpleset, akhirnya guling, penumpangnya mati. Ada mobil yang terpleset, terjatuh, nabrak, penumpangnya mati. Ada kapal terbang yang tergelincir, jatuh, mati. Ada kapal laut yang tergelincir, akhirnya mati. Nah, makanya kita harus membantu mereka yang tergelincir agar tidak tergelincir, agar dia bisa bangkit lagi, bangun lagi, maju dengan mulia ya Dek. Jadi BBMM ya, bangkit, berdiri, maju, mulia ya. Kita bantu mereka. Lalu berbuat sekehendak hatinya. Nah itu enggak boleh. Ya, berbuat sesuai dengan kehendak hatinya, sementara hatinya hati yang mati, hatinya hati yang sakit, hatinya yang terbalik, ya semuanya nanti jadi terbalik. Hal-hal yang mestinya harus
kebaikan harus dilakukan itu dilarang, sementara hal-hal yang keji dan mungkar malah tidak dilarang. Lah ini namanya terbalik. Kita harus berhati-hati dalam hidup ini agar Allah tidak menurunkan bencana, penyakit dan adab di bumi ini. Mari kita kembali ya menjadi orang yang terbaik saja. Padahal bukti-bukti kebenaran agama Islam cukup jelas baginya. Kurang opo dek saiki dek? Internet ya, WA, HP, Pak Ustadz, Pak Kiai, orang-orang cerdik pandai banyak ya. Makanya dia mau apa tidak mengikuti ya. Makanya Rasulullah mengatakan umatku semuanya akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Lah siapa yang tidak mau? Ada di surat Al-Baqarah ayat 6 sampai 20, orang-orang yang kufur dan orang-orang yang munafik yang mati dia belum bertaubat. Naudzubillah, summa naudzubillah, kita doakan mereka. Hendaklah mereka ingat bahwa Allah Maha Kuasa untuk mengadakan pembalasan. Dan jika Allah menghendaki, tidak ada suatu kekuasaan dan kekuatan apapun yang dapat menghalang-halanginya. Dan Allah Maha Bijaksana, Dia tidak akan membiarkan pelanggar-pelanggar hukum, tetapi Dia akan membalasnya setimpal dengan kesalahan-kesalahan dan kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan. Loh dek, pasti ya dek, Fir'aun yang begitu ya dek, punya kekuasaan, bahkan mau pernah mengaku sebagai Tuhan, akhirnya juga apa dek? Mati ya. Abroha bersama tentara bergajah yo mati. Jadi semuanya dek, yang namanya manusia ini pasti akan mati. Makanya tidak boleh sombong, tidak boleh apa dek? Ujub, tidak boleh hasud, tidak boleh terbalik. Makanya hati-hati, kita doakan mudah-mudahan para pemimpin, para umat yang ada di bumi ini taat sama Gusti Allah dan taat sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir dek, ayat 210-nya, kemudian Allah menegaskan kepada orang-orang yang bersifat demikian, tak ada yang ditunggu-tunggu kecuali datangnya adab pada hari kiamat sebagaimana telah dijanjikannya. Loh dek, kiamat yang paling besar itu adalah hancurnya dunia dan isinya ya dek. Dan ini rahasia Allah ya, kita tidak tahu kapan datangnya ya dek. Tapi kiamat yang kecil itu dek ya, kematian kita, kematian umat ini dirahasiakan oleh Allah datangnya, maka kita harus berhati-hati ya dek. Kita nggak tahu kapan kita mati, di mana kita mati, makanya kita harus berhati-hati dan mawas diri agar selalu berzikir di mana saja kita berada ya dek. Di rumah, di jalan, ya di kantor, ya di laut, di kapal terbang, di udara, di daratan, semua harus selalu berzikir karena datangnya mati itu tiba-tiba. Mudah-mudahan nanti kita beserta keluarga kita dan umat ini dimatikan dalam keadaan iman dan Islam dan husnul khotimah. Allah akan mendatangkan adab dan siksa berupa naungan awan yang semula mereka sangka akan membawa rahmat, padahal awan itu penuh dengan adab yang dibawa oleh malaikat. Allah berfirman, wa yauma tasyaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Dan ingatlah pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih dan para malaikat diturunkan secara bergelombang. Surat Al-Furqan ayat 25. Hal ini pasti akan berlaku karena telah menjadi ketetapan Allah dan tidak ada jalan lagi untuk menghindarinya. Karena memang segala sesuatu
akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya tidak banyak waktu lagi bagi orang-orang yang belum juga sadar dan bagi pelanggar-pelanggar hukum Allah untuk cepat-cepat bertobat, meninggalkan perbuatan jahatnya sebelum meninggalkan dunia yang fana ini dan pindah ke alam baka loh, Dek. Allah masih menunggu ya, Dek. Mari umat yang ada di bumi, baik itu umat manusia, baik itu umat jin yang masih kufur, yang masih dolim, yang masih fasik, yang masih munafik, yang masih musyrik, monggo bersegera bertaubat, beristighfar, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Mudah-mudahan dengan taubat dan istighfar, sholawat, tasbih yang kita lakukan di bumi ini, bumi kita ini menjadi bumi yang aman, damai dan sejahtera. Penghuninya adalah orang-orang yang beriman takwa dan Allah melindungi kita dari segala macam bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bumi kita ini dijadikan bumi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Surat Saba ayat 15. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.